Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah dari Stay Darul Hikmah Tulung Agung. Dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat rangkaian PKDP UIN 1 Tulung Agung. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Hari ini kita akan kembali memulai belajar kita dengan mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Bagaimana kabarnya? Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk materi sebelumnya, sudahkah kalian mempelajarinya? Ada artikel terkait materi kita sebelumnya tentang teori, konsep, fungsi, prinsip kepemimpinan? Nanti silahkan dikumpulkan ya tugasnya. Absensinya silahkan mengisi daftar kehadiran. Baik, sambil mengisi daftar kehadiran, kita akan lanjut pada materi tentang kepemimpinan pendidikan. Nah, pertemuan kita kali ini membahas tentang teori-teori kepemimpinan. Masih ingat apa teori kepemimpinan? Boleh angkat tangan? Materi kita yang lalu? Oke, kita baca bareng-bareng kalau begitu. Teori kepemimpinan ini adalah sebuah konsep. Sebuah konsep bagaimana seorang pemimpin itu mengorganisir anggotanya. Pemimpin kalau dalam lembaga pendidikan bisa madrasah, bisa sekolah, bisa pesantren. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang teori, konsep, fungsi, atau prinsip-prinsip kepemimpinan. Lanjut slide kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Ada beberapa teori. Nanti kita tidak semua bahas pada pertemuan kali ini, karena untuk teori kepemimpinan transformasional, salah satu teori, akan kita bahas di salah satu pertemuan kita, di pertemuan mendatang. Baik, teori kepemimpinan ada satu adalah teori sifat, dua teori the great man atau teori besar, ketiga teori perilaku behavior, ada teori situasional, ada teori kontingensi, ada teori jalur tujuan atau path goal theory, ada teori kepemimpinan transformasional, ini sedang hits dan sedang banyak sekali diteliti oleh mahasiswa-mahasiswa manajemen pendidikan Islam sampai skala disertasi. Lalu ada teori kepemimpinan transaksional dan teori kepemimpinan profetik. Lanjut next slide. Nah, teori sifat. Teori sifat ini berpendapat bahwa pemimpin itu dipilih atau menjadi pemimpin karena karakter dalam dirinya. Makanya teori sifat ini biasanya adalah seorang pemimpin memiliki kecerdasan, kepercayaan diri, integritas, tanggung jawab, dan kemampuan berkomunikasi. Teori sifat ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya apa? Mudah dipahami dan diterapkan. Untuk kelemahannya, tidak semua orang memiliki sifat-sifat atau jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Tokohnya ada Ralph Stockdale dan Thomas Carlyle. Lanjut, teori orang besar. Teori orang besar ini dalam sejarah banyak sekali dipakai. Banyak sekali membuktikan fakta-fakta sejarah. Teori ini menyatukan bahwa pemimpin besar itu dilahirkan. Jadi kalau misalnya dalam sebuah lembaga pendidikan, pemimpinnya itu adalah ada garis keturunan dengan pemimpin sebelumnya, maka menggunakan teori ini. Tokohnya ada Thomas Carlyle, dan kepemimpinan ini dianggap setiap pemimpin karena terlahir memiliki bakat bawaan. Nah, banyak orang-orang besar, misalnya raja, ulama, secara garis keturunan ke atas atau sebelumnya itu memang dia terlahir dari pemimpin, berarti menggunakan teori ini. Sayangnya ada kelemahannya. Kelemahannya ini seolah dalam teori ini mengabaikan peran pendidikan, pengalaman, dan lingkungan. Jadi menganggap bahwa seorang pemimpin itu karena harus dari garis keturunan. Padahal bisa jadi karena pendidikan, pengalaman, dan lingkungan yang membentuknya dia menjadi pemimpin. Lanjut.
Ada teori perilaku. Teori perilaku ini adalah teori yang menekankan bahwa kepemimpinan dapat dipelajari. Dan tokonya ada Kurt Lewin. Di sini ada beberapa subteori. Jenis perilaku kepemimpinan dalam teori behavior. Dia ada satu otoriter, bisa juga disebut gaya kepemimpinan yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada demokratis, ada laissez-faire. Nah, kelebihannya kepemimpinan ini dapat dilatih dan dikembangkan. Jadi kalau misalnya kita tidak terlahir dari pemimpin atau ulama, namun kita ingin menjadi sosok pemimpin, maka kita bisa menggunakan teori ini, yaitu dengan mengasah diri kita, bakat minat kita, itu bisa menjadi pemimpin di masa depan. Lanjut. Ada teori situasional. Teori situasional ini adalah teori yang menyatakan bahwa efektivitas pemimpin bergantung pada situasi yang dihadapi. Tokohnya ada Paul Hersey dan Kenneth Blanchard. Nah, di sini teori situasional itu ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin. Prinsip utama dalam teori situasional adalah tidak ada satu gaya yang cocok untuk semua kondisi. Jadi tergantung situasi orang yang dipimpinnya, sehingga seorang pemimpin harus menguasai bagaimana karakter timnya. Lanjut. Ada teori kontingensi. Teori kontingensi ini menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh kesesuaian antara gaya kepemimpinan. Nah, tokohnya ada Fred Fiedler dan faktor yang mempengaruhinya adalah hubungan pemimpin dengan anggota. Lanjut. Ada teori jalur atau tujuan, path goal theory. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin harus membantu bawahan mencapai tujuan. Makanya dalam teori ini, visi, misi, dan tujuan dalam sebuah organisasi itu harus dibuat secara matang. Untuk gaya kepemimpinan dari teori ini melahirkan ada teori direktif, suportif, partisipatif, dan berorientasi prestasi. Lanjut. Ada teori kepemimpinan transformasional yang akan kita bahas di salah satu pertemuan, karena ini banyak sekali ada indikatornya. Tokohnya adalah James McGregor Burns dan Bernard Bass. Di sini tentang teori kepemimpinan transformasional adalah seorang pemimpin itu menginspirasi. Jadi kalau seorang kiai hanya dengan diamnya itu ditakuti oleh santrinya, disungkani oleh masyarakat, itu adalah salah satu dari teori ini. Jadi jiwa karismatik seorang pemimpin itu adalah bagian dari teori kepemimpinan transformasional. Lanjut, yang terakhir adalah teori kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan ini didasarkan pada pertukaran antara pemimpin dan bawahan. Teori ini biasanya kalau ada penghargaan maka timnya mendapatkan hadiah. Kalau misalnya melakukan kesalahan ada hukumannya. Karena ciri-cirinya memiliki adalah penghargaan berdasarkan kinerja, pengawasan ketat, dan sistem reward and punishment. Tokohnya ada Max Weber dan Bernard Bass. Dan yang terakhir adalah teori kepemimpinan profetik. Kepemimpinan profetik nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Di mana kepemimpinan profetik itu seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat nabi. Apa sifat-sifat nabi? Sidik, amanah, fatonah, tablik. Baik. Itu pembahasan kita tentang teori-teori kepemimpinan. Selanjutnya mari kita membuat kelompok untuk memetakan kira-kira siapa pemimpin yang kita kenal dan dia memiliki dalam dirinya itu teori apa saja. Mari kita lanjut untuk pembuatan kelompok. Mungkin ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kita buat 2 kelompok saja ya. 2 kelompok saja, maka siapa tokoh pemimpin yang kalian kenal? Siapa selain Soekarno mungkin? Atau misalnya kita tulis saja, menurut kalian dari 7 orang presiden kita memiliki teori apa saja dalam dirinya? Nah, silakan ini mungkin masuk grup ini, kelompok sini 4 orang cukup. Silakan pindah ke sini. Silakan ditulis untuk pemimpinnya ada berapa presiden kita. Jadi silakan pilih presiden Indonesia mungkin 3 orang, silakan dipilih. Lalu boleh pilih lagi pemimpin yang kalian kenal di luar negeri. Misalnya ada Mahatma Gandhi, ada Presiden Donald Trump, kayak gitu kira-kira memiliki sifat-sifat atau teori apa saja dalam dirinya. Baik, silakan dilanjut.
Baik, sudah hasil diskusinya? Hasil diskusi, silakan nanti kalian buat makalah masing-masing kelompok, juga membuat jurnal sebagai tugas akhir, boleh dipilih. Nah, sekarang saya mau kasih tebakan. Tebakannya, kira-kira kalau presiden kita itu Gus Dur, beliau itu kita masukkan dalam teori-teori ini, beliau memiliki teori apa saja dalam dirinya? The Great Man masuk nggak? Kenapa The Great Man masuk? Karena keturunan kiai besar ya, dan beliau salah satu pendiri NU. Jadi seorang pemimpin itu karena dari bawaan gitu ya. Lalu kira-kira kalau Presiden Soekarno, apa saja dalam dirinya teorinya? Teori sifat, oke. Lalu karena punya kecerdasan. Behavior masuk nggak? Oke, behavior. Kalau B.J. Habibie, teori sifat masuk, beliau punya kecerdasan yang tinggi. Punya karisma nggak beliau? Nah, berarti transformasional, begitu ya. Baik, demikian tadi materi kuliah kita tentang teori-teori kepemimpinan pada mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Selanjutnya, saya berharap mahasiswa-mahasiswa Stay Darul Hikmah untuk lebih membaca artikel terkait dan selanjutnya bisa memulai untuk membuat artikel jurnal ya. Bisa tugas individu, bisa tugas kelompok. Tapi sebaiknya kelompok biar mudah gitu ya. Baik, demikian tadi untuk materi kita kali ini. Semoga dalam pertemuan mendatang kita bisa selesai tugasnya. Dan kalau ada salah kata saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.